Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kuasa firman-Mu melawat setiap kami, dan biarlah hidup kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan, dan mengalami berkat-berkat maksimal yang Tuhan telah siapkan bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai 15. Lukas 12 ayat 13 sampai 15 berkata, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Saudara, suatu ketika sebuah tim sosiolog dari negara bagian New York menyelidiki pengaruh yang ditimbulkan oleh seorang ayah terhadap anak-anaknya maupun generasi penerusnya. Mereka memilih dua orang ayah yang bernama Max Jukes dan Jonathan Edwards. Mereka sama-sama hidup di abad 18, namun memiliki cara hidup yang berbeda. Max Jukes adalah seorang ateis, sedangkan Jonathan Edwards adalah seorang yang taat kepada Allah. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata warisan yang ditinggalkan oleh keduanya sangatlah berbeda. Inilah gambaran warisan yang diturunkan Max Jukes kepada keturunan-keturunannya. Ada 440 orang hidup di dalam pesta pora, 310 orang menjadi gelandangan dan peminta-minta, 190 orang menjadi pelacur, 130 orang menjadi narapidana, 100 orang menjadi pecandu minuman keras, 60 orang memiliki kebiasaan mencuri, 55 orang menjadi korban pelecehan seksual, 7 orang menjadi pembunuh. Jadi secara keseluruhan, keturunan daripada Max Jukes telah merugikan negara bagian New York sebesar $1.200.000. Jika kita lihat dari warisan dan keturunannya, sungguh betapa mengerikannya warisan yang diberikan Max Jukes kepada keturunan-keturunannya. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Max Jukes dan istrinya adalah seorang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Berbeda dari mereka, Jonathan Edwards adalah seorang yang berasal dari keluarga yang taat kepada Tuhan. Ia menikah dengan seorang wanita yang bernama Sarah. Ia adalah seorang wanita yang sangat setia kepada Allah. Mereka berdua berusaha meninggalkan warisan yang bentuknya sama sekali berbeda daripada warisan uang dan harta benda. Inilah keturunan daripada Jonathan Edwards. 300 orang menjadi pendeta, misionaris atau guru besar di bidang teologi. 120 orang menjadi profesor di bidang akademis, 110 orang menjadi pengacara, lebih dari 60 orang menjadi dokter, dan 60 yang lainnya menjadi pengarang buku terkenal. 30 orang menjadi hakim, 14 orang menjadi rektor universitas, banyak di antara mereka yang menjadi pemilik pabrik di Amerika, 3 orang menjadi anggota Kongres Amerika, 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Saudara, dari kedua orang tersebut di atas memiliki keturunan yang berbeda dan warisan yang berbeda. Semua itu dimulai dari prinsip pertama, apakah kita hidup takut akan Tuhan atau justru kita menjadi orang-orang yang tidak percaya kepadanya.
Seperti firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, bagaimana Yesus melihat apa itu warisan. Sementara ada seseorang yang melihat warisan hanyalah berupa harta benda dan uang, Yesus mengingatkan bahwa hidup kita tidaklah tergantung pada kekayaan kita. Itu artinya Yesus ingin berbicara warisan dalam bentuk yang lain. Nah, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, maka warisan yang paling penting yang perlu kita turunkan kepada anak cucu menantu atau cicit kita adalah iman di dalam Yesus Kristus Tuhan dan hidup mentaati kehendak-Nya. Seperti yang dilakukan oleh Jonathan Edward, bagaimana dia melatih anak-anaknya untuk senantiasa hidup takut akan Tuhan, lalu kemudian anak-anaknya juga mewariskan hal yang sama kepada anak-anaknya, sehingga sebagian besar dari keturunan Jonathan Edward adalah orang-orang yang hidupnya diberkati dan menjadi berkat. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita mengubah mindset kita di dalam hal meninggalkan warisan kepada anak cucu menantu. Warisan harta benda itu baik, tetapi bila tidak dikelola dengan bijaksana, itu akan binasa. Tetapi warisan iman akan tetap tinggal untuk selama-lamanya, bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal abadi. Karena itu, bijaksanalah dalam menjalani hidup dan wariskan warisan yang bernilai kekekalan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur untuk anugerah-Mu. Kami boleh menikmati hidup yang luar biasa di dalam iman kami akan Engkau. Biarlah ini juga kami wariskan kepada generasi-generasi yang akan datang, sehingga mereka juga menjadi orang-orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Berkatilah kami dan seisi rumah kami, berkati juga anak cucu menantu kami, agar mereka senantiasa hidup takut akan Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.